Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang besar banget, yaitu rencana baru pemerintah Indonesia buat ngajarin coding sama kecerdasan artifisial atau AI langsung ke anak-anak SD. Ini sebuah langkah yang super ambisius untuk membangun apa yang disebut sebagai fondasi digital generasi emas kita. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan ini kan kayaknya lagi ada di pikiran banyak banget orang tua, guru, ya kita semua lah. Di dunia yang sekarang kayaknya semua serba AI, gimana sih cara terbaik buat nyiapin anak-anak kita? Nah, pemerintah ternyata punya jawaban yang cukup berani nih. Pertama-tama, kita mesti paham dulu, kenapa sih ini penting? Ini tuh bukan sekedar ikut-ikutan tren teknologi doang loh. Kebijakan ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan nasional yang benar-benar mendasar buat masa depan bangsa kita. Dan ini bukan kebijakan yang asal jadi loh, dasarnya kuat banget. Mulai dari amanat UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sampai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Semuanya tuh punya satu tujuan yang sama, nyiptain SDM yang unggul, kompetitif, dan inovatif buat menghadapi zaman baru. Terus, yang bakal dipelajari anak-anak kita tuh sebenarnya apa aja sih? Nah, kurikulum ini ngenalin sebuah konsep yang namanya kompas keterampilan baru yang bakal jadi panduan mereka. Penasaran kan? Nah, lihat deh, ini dia kompasnya. Ada 4 arah mata angin keterampilan yang dianggap paling penting. Jadi ini bukan lagi cuma soal baca, tulis, hitung ya, tapi ada fondasi baru yang harus dibangun. Yuk kita lihat satu persatu. Arah yang pertama, berpikir komputasional. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Ini bukan cuma belajar ngetik kode. Ini tuh soal cara berpikir. Gimana caranya mecahin masalah yang rumit jadi bagian-bagian kecil, nemuin polanya, terus ngerancang solusi yang masuk akal. Ini benar-benar skill problem solving buat zaman sekarang. Arah kedua, literasi digital. Nah, kalau ini lebih ke sisi praktis dan keamanannya. Anak-anak bakal belajar gimana sih cara kerja teknologi, gimana cara pakai tools digital dengan benar, dan yang gak kalah penting, gimana caranya ngelindungin data pribadi mereka di internet. Selanjutnya, yang ketiga, ini memperkuat kemampuan 4C yang mungkin kita udah sering dengar. Berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, sama komunikasi. Nah, skill-skill klasik ini bakal diasah lagi lewat cara-cara baru yang relevan dengan dunia teknologi. Dan arah yang terakhir, dan ini mungkin yang paling krusial, etika AI. Tujuannya adalah buat numbuhin rasa tanggung jawab, empati, dan juga pemahaman soal keadilan pas mereka nanti berinteraksi dengan, atau bahkan suatu saat nanti membangun sistem-sistem cerdas. Ini soal sisi manusianya dari teknologi. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya keempat skill tadi diajarin di sekolah? Yuk, kita intip perjalanan belajar siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kuncinya di sini adalah pendekatannya bertahap. Jadi, kurikulumnya itu dirancang kayak naik tangga, disesuaikan banget sama perkembangan otak anak. Ada 3 fase, prafondasi buat kelas 1-2, fondasi buat kelas 3-4, dan puncaknya di level pradasar buat kelas 5-6. Jadi, nggak langsung dicekokin yang susah-susah. Nah, buat anak-anak yang paling kecil di fase A, caranya seru banget. Ada metode unplugged, alias tanpa layar. Misalnya main robot manusia buat belajar urutan perintah. Terus ada juga metode plugged, pakai aplikasi kayak Scratch Junior yang ngenalin coding balok yang visual. Jadi logikanya dibangun lewat main. Asyik kan? Wah, ini favorit saya. Di fase B, konsep yang kedengarannya rumit kayak algoritma dibikin jadi gampang banget. Contohnya, mereka belajar dari resep nasi goreng. Dari situ, mereka belajar mecah-mecah langkah, belajar logika jika maka kayak jika bawangnya udah wangi, maka masukin telur. Ini jenius banget sih caranya. Terakhir, di fase C, ini puncaknya nih. Semua yang dipelajari tadi digabungin. Mereka bakal mecahin labirin tanpa komputer, bikin animasi cerita sendiri pakai coding, belajar soal keamanan online, dan mulai diajak mikir, apa sih bedanya mesin biasa sama mesin pintar yang bisa belajar? Oke, pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting. Dengan kondisi sekolah di Indonesia yang macam-macam banget, gimana caranya kurikulum ini bisa diterapin? Nah, ternyata ada fleksibilitas. Mari kita lihat 3 jalur implementasinya. Jadi, tergantung kesiapan sekolah masing-masing, mereka bisa milih 1 dari 3 jalur. Bisa dijadiin mata pelajaran pilihan sendiri, bisa diintegrasiin atau digabung ke pelajaran lain kayak matematika, atau bisa juga dijalanin sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan yang bisa nyesuaiin diri ini penting banget.
Tapi, ya namanya juga rencana besar, pasti bakal ketemu tantangan di lapangan. Yuk, kita realistis sebentar dan lihat apa aja sih rintangannya. Angka pertama ini cukup bikin kaget. Cuma 22% SD di Indonesia yang punya komputer lebih dari 15 unit. Artinya apa? Ada kesenjangan infrastruktur yang gede banget, terutama antara sekolah di kota besar sama yang di daerah. Tantangan kedua, dan ini soal manusianya, adalah kesiapan guru. Ada 67% guru yang ngaku masih kesulitan pakai platform digital biasa. Padahal, buat ngajarin coding dan AI, butuh kemampuan yang jauh lebih tinggi. Ini PR besar banget nih. Dan yang terakhir, ada risiko yang namanya jebakan kepatuhan. Belajar dari pengalaman kurikulum-kurikulum sebelumnya, kalau diterapin buru-buru, cuma 34% sekolah yang benar-benar berhasil ngejalaninya dengan baik. Jadi, kebijakan ini harus benar-benar memberdayakan, bukan sekedar maksa biar kelihatan patuh di atas kertas. Nah, dengan semua kerumitan dan tantangannya, apa sih sebetulnya tujuan akhir dari semua ini? Ujung-ujungnya mau kemana nih? Oke, mari kita lihat gambaran besarnya lagi. Tujuan akhirnya itu bukan buat nyetak programmer-programmer cilik ya. Bukan, itu. Ini adalah upaya buat ngebangun jembatan ke masa depan. Jembatan yang ditopang sama 3 pilar. Kurikulum yang bisa beradaptasi, cara ngajar yang bertahap, dan yang paling penting, guru-guru yang diberdayakan. Intinya, ini adalah sebuah komitmen nasional. Komitmen buat ngebekalin generasi emas kita dengan ketangguhan berpikir logis, kedalaman etika, dan kemampuan buat beradaptasi tanpa henti. Jadi, Indonesia sekarang lagi membangun jembatannya sendiri menuju masa depan yang serba AI. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah fondasi yang kita bangun ini bakal cukup kuat buat menyeberangkan satu generasi penuh? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.